Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya dulu, Mas Tom. Sebentar. Saya mau tanya. Sorry, Roy. Ya, Tadi Roy menggambarkan sosok pocong, pocong, korban wanita. korban wanita. Nah, ini memang ada di dirinya Mas Tom ini. Ada. Dan Apa? dia bilang gini, kamu telah saya, kamu telah saya, kamu telah saya. Jadi ini adalah sosok korbannya gitu. Sosok korban. Yang mengikuti Mas Tom ini. Betul sekali. Dan sebelum ini saya ngerasa dia nusuk dan saya ngelihat penderitaannya sangat panjang sekali dan wanita ini meninggal dunia dan tanpa sebab. Beberapa orang udah curiga sebenarnya kalau perempuan ini meninggalnya karena disantet. Tetapi orang tidak berani menggali lebih dalam seperti itu. Tapi memang benar ini adalah korban, sosok korban yang saya gambarkan pocong dan korban wanita dibayar memang sangat mahal sekali untuk. Saya curiga dan saya lihat di sini Tom ini melakukan ini memang dibayar oleh satu orang bos dan untuk melumpuhkan saingannya seperti itu. Apakah betul, Tom? Ya. Itu yang saya lihat di sini. Jadi dia itu disuruh sama bos tersebut untuk melumpuhkan sang istri, sang kompetitor. Seperti itu. Oke. Kalau boneka yang ada di meja ini ada boneka pocong juga. Iya, ada pocong dengan jerami ya di situ ya. Nah, itu fungsinya itu. Jangan disentuh bagi Bayu. Banyak energi negatif di sana. Oke. Nah, itu apa, Roy? Sebenarnya untuk apa? Untuk ditusuk-tusuk sebenarnya. Dan saya ngeliat di situ ada tanah kuburan juga yang saya lihat dan beberapa makhluk halus lainnya juga ngikutin karena bonekanya tersebut bentuknya udah pocong. Jadi banyak banget aura-aura negatif yang jadinya dia pemarah terus udah gitu dan dia lebih suka dengan hidupnya dengan uang, wanita dan segala macam. Dia tidur sama perempuan lain dan semuanya tuh udah dibutakan dengan uang dan aura negatif. Jadi dia tidak bisa berpikir secara jernih. Karena dikendalikan oleh makhluk-makhluk tadi. Karena dikendalikan makhluk tadi dan uang dan uang. Uang dan uang. Oke. Kalau selain uang, makhluk-makhluk tadi bentuknya seperti apa, Roy? Bisa digambarkan kita semua nggak? Yang ada di sekitar Mas Tom ini. Saya menggambarkan juga di sini. Aura kebenciannya sangat dahsyat sekali. Ini sosok kakek-kakek, nenek-nenek atau Sosok kuntilanak. Semakin dia marah, semakin muncul semua makhluk satu persatu. Semakin lama semakin muncul satu persatu. Semakin dia marah, semakin muncul semuanya. Dan tetap dengan ada darahnya. Semua ini korban kalau saya lihat. Mas Tom sendiri kenal nggak dengan sosok yang seperti digambarkan? Perempuan, rambut panjang, yang menjadi korban dari Mas Tom. Saya menulis kata Kenal dengan nama ini? Adalah salah satu korban saya dulunya. Saya sampai sekarang dia selalu ngikutin saya. Terasa sama Mas Tom sendiri? Saya bisa melihat. Oke. Apakah setiap
korban yang Masnya santet sampai meninggal, apakah arwahnya itu akan ngikutin Mas atau bagaimana? Enggak semuanya. Enggak semua. Enggak. Tapi dalam sosok si kenapa bisa selalu mengikuti Masnya? Ada apa gitu loh. Karena saya suka sama sosoknya. Jadi arwahnya saya suruh untuk mendekati saya. Apakah ini sosok yang ditusuk melalui boneka itu? Oke. Waktu Mas Tom mau melakukan menyantet seseorang, apabila ada yang menghalangi, misalnya Roy menghalangi, apa yang akan terjadi? Yang pernah menghalangi saya, itu intinya. Jangan pernah menghalangi saya katanya. Apa yang terjadi kalau dihalangi? Kalau dihalangi kira-kira seperti apa? Roy yang punya, ya bisa dibilang punya kelebihan, menghalangi niat dan kemampuan Mas Tom. Kira-kira apa yang akan terjadi? Saya nggak bisa dilawan. Siapapun yang ngalangi saya, dia akan jadi tumbal. Pernah ada yang menghalangi? Sejauh ini ada, tapi selalu jadi tumbal bagi saya. Dia semakin kamu tantang seperti itu, dia semakin muncul banyak makhluk gaib sebenarnya, Bayu. Dia itu sebenarnya saya ngelihat dia tuh bukan manusia lagi dari tatapan matanya. Dia tuh seperti siluman dan iblis bagi saya. Sehingga dia tidak punya rasa simpati dan empati pada manusia lainnya. Jadinya dia itu kayak hidup di planetnya dia sendiri. Kemudian dengan cincin-cincinnya dan bonekanya. Tapi saya lihat dia punya kehidupan uang juga. Uang jin dimakan setan. Jadi ketika Bayu nanyain siapa, jadi dia yang bilang siapapun yang menghalangi dia akan dilawan. Saya ngerasa tidak juga. Kalau misalnya ini kenapa dia hidupnya masih sengsara juga sampai sekarang secara ekonomi. Kalau saya lihat secara ekonomi si Tom ini juga dalam keterbatasan ekonomi. Betul, Tom? Karena uang yang kamu kumpulin dari santet-santet itu ternyata juga untuk bayar-bayaran yang lain. Uang jin dimakan setan. Uang setan dimakan jin. Betul? Intinya tidak ada keterbatasan bagi saya. Berapapun kekayaan itu, saya akan terus sampai kapanpun. Walaupun sekarang keadaannya juga lagi susah gitu ya. Ya. Baik, saya udah mendapatkan jawabannya. Intinya dia akan terus melakukan secara mistis dan demi uang dan dia tidak mau untuk berubah, intinya sih seperti itu. Itu yang saya tangkap ya dari Roy Kiyoshi. Jadi saya melihat Tom mau diapain aja, mau dikasih nasihat segala Sudah macam susah dan tidak bisa, Iya. karena tidak ada keinginan. karena tidak ada simpati, keinginan, Oke. dan bahkan saya melihat dia udah melalui garis keterbatasan ekonomi, dia juga masih mau ngelawan itu kodratnya. Itu yang saya Oke. tangkap dari pikirannya Tom. Oke, Bayu. Roy Kiyoshi, Mas Tom, kami sangat berterima kasih dan menghargai kehadiran Mas Tom di acara Mata Batin yang sudah membuka mata kami semua, dan melalui mata batin Roy juga tadi sudah dilihat apa sebenarnya yang terjadi. Mudah-mudahan sharingnya bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan masih ada harapan. Enggak, Paling saya ada tidak. satu lagi. Saya ingin bakar tuh boneka. Boleh? Anda mau nantangin saya? Iya. Saya ingin bakar bonekanya. Tapi bukan duel antara tinju atau jotos-jotosan di sini, tapi secara kepala dingin.
Oke, Roy. Saya rasa karena memang eh, kita kita sudahi saja dengan Mas Tom rasanya karena memang udah cukup dan sepertinya karena Mas Tommy juga nggak lepas semuanya. Saya nggak mau nanti malah terjadi hal yang tidak diinginkan di sini karena juga melibatkan banyak orang, banyak tim yang ada di sini juga. Satu Terima hal, kasih. pokoknya satu hal yang perlu Anda ketahui sini ya. Tujuan saya ke sini ya, bukan insaf atau apapun juga. Ya. Tujuan saya ke sini pengen ngebuktiin, pengen ngeliatin sama semua orang. Saya nggak bisa ditandingin. Masuk lu. Lo kalau nyoba-nyoba ya, kayak lu tadi mau bakar ya kan? Ikut tantang. Jangan sampai itu gue menderita. Oke, Tom, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu dengan kondisi yang berbeda. Ya, terima kasih Mas Tom. Kami persilakan untuk meninggalkan mata batin. Oke. Di atas langit masih ada langit. Setinggi-tingginya ilmu seseorang tidak akan melebihi kekuasaan yang Maha Esa. Pemirsa mata batin, setelah ini kami akan hadirkan cerita mengenai sebuah rumah tua. Rumah tua yang menjadi saksi bisu suatu tragedi yang sangat sadis dan ironis. Tempat ini dipercaya menjadi sarang makhluk halus dan sering menghantui warga di sekitarnya. Di sana sudah ada Vicky Nitinegoro bersama Sarah Wijayanto dan mereka akan membuktikan eksistensi dari makhluk gaib lagi. Makhluk gaib ini apakah ada atau tidak di rumah itu? Sesaat lagi hanya di mata batin. Mas, Mas tinggal di dekat sini juga? Iya, dari sini. Oh, tinggal di daerah sini. Mas tahu rumah yang itu nggak? Oh, sini. Ini udah 15 tahun udah kosong. Ini berarti sekarang nggak ada orang ya? Nggak ada. Terus ada satu orang yang nungguin. Katanya angker banget. Serem. Serem. Pernah ngeliat apa gitu di situ? Ya kalau orang banyak orang bilang sih Gandarwo apa. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan rumah. Nah, di dalam rumah ini juga terdapat sebuah gamelan yang dimana harus wajib dimandikan oleh si penjaga rumah ini setiap malam Jumat Kliwon. Pemirsa, kita akan buktikan semua cerita-cerita itu dengan mata batin. Assalamualaikum. Oh. Kita lihat sini dulu. Dari datang di awal sama sekarang ini beda banget. Tadi di luar rasanya saya marah banget, kesel. Masuk ke dalam sini sekarang rasanya tuh kayak memain gitu. Apa ya yang bikin saya ingin bermain ini? Ada 3 anak kecil.
Tapi ada satu sosok di belakangnya yang wajahnya serem banget ya. Dan sosok yang besar ini yang mempengaruhi mereka. Kok dalam ini? Tempatnya di dalam kaca katanya. Matanya bolong, nggak ada matanya. Aku nggak mau ah, dia mau masuk. Namanya siapa? Ikut, Ikut kemana? ikut ini. Ikut nggak boleh. Nggak boleh berisik. Takut sama di dalam? Kayaknya tempat ini cocok untuk dijadikan titik pertama untuk peserta kita. Kita jalan ke atas ya. Goyang. Ini gak ada yang goyangin nggak? Enggak. Kita di belakang semua. Serius? Nggak ada. Hah? Nggak ada angin. Ini panas banget loh di sini, nggak ada angin. Ini pasti dari atas deh. Kita langsung ke atas ya. Di atas memang lebih sesek. Oke. Ini nggak hanya cuma satu, ini banyak deh. Kaca lagi. Ada sosok perempuan di dalam sini. Energinya bisa dibilang nggak enak juga ya. Tapi dia bilang gini, dulu wajahku nggak seperti ini, dulu wajahku nggak seperti ini, dulu wajahku nggak seperti ini. Di wajahnya ini bolong-bolong. Bisa ngelihat ada apa sih? Bisa ngelihat ada daging. Kayak tengkorak apa sih? Kayak mayat yang udah digerogotin udah lama. Jadi membusuk tapi cuma di bagian wajah. Dan itu ada hubungannya dengan ilmu hitam.